Ibu budaya positif. Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang ditetapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep inti dari budaya positif terdiri dari yang pertama itu perubahan paradigma belajar, yang kedua itu disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol guru, yang keenam itu keyakinan jelas, dan yang ketujuh yang terakhir segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Di mana profil belajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua itu berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat itu mandiri. Yang kelima kreatif, dan yang terakhir itu bernalar kritis. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap dan perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki potensi diri menuju perubahan perilaku yang lebih baik. Sekarang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang terakhir itu penguasaan. Motivasi perilaku manusia. Yang keempat, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi itu ada yang berasal dari luar, ada yang berasal dari dalam. Misalkan menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Biasanya motivasi itu muncul karena menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum, dan ini merupakan motivasi yang berasal dari luar atau motivasi ekstrinsi. Lalu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan, dan ini merupakan juga motivasi yang berasal dari luar, motivasi ekstrinsi. Dan yang terakhir itu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Motivasi timbul karena berasal dari dalam dirinya. Contohnya menghargai nilai-nilai kebajikan dari dirinya sendiri. Nah, selanjutnya perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bisa berupa fisik atau psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kalau konsekuensi itu sudah terencana atau disepakati. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru yang disetujui oleh murid dan guru. Yang terakhir itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sekarang posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ada 5. Sebagai penghukum. Yang kedua itu sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga itu sebagai teman. Yang keempat pemantau. Dan yang kelima manajer. Nah, sekarang kita akan menyaksikan video dari kelima posisi kontrol guru tadi. Ini posisi guru sebagai penghukum.
pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, ini posisi khusus bagaimana? Sekarang sebagai pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang. Nah, ini sebagai posisi sebagai teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekencang, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, ini sebagai posisi pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Sebagai posisi manajer. Naren!
Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, itu video tentang 5 posisi kontrol guru. Menurut Bapak Ibu, posisi kontrol yang mana yang paling efektif? Manajer. Nah, ya, yang paling efektif itu manajer karena siswa lebih bertanggung jawab, terus menyampaikan motivasi yang ada di dalam dirinya. Baik, saya lanjutkan. Nah, kalau ada seperti ini, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang kamu keliling lapangan 3 kali, ini termasuk posisi kontrol? Ya. Wis ya. Wis. Sekarang posisi kontrol apakah aku? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Posisi kontrol yang mana? Sebagai teman. Yang lain? Apa sebagai Ini salah tidak diinfo ya. tidak dihukum. Ya, posisi kontrol mungkin yang lain selain sebagai teman. Ini lupa Bu, teman-teman. Monitor. Apa sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer. Pemantau, saya kira pemantau. Sebagai Yang benar jabatan dia. Jabatan dia. dapat apa? Jabatan dia. Dapat hadiah. Itu kalau dapat hadiah seperti tadi itu motivasinya berasal dari luar. Kalau saya dapat hadiah saya jawab nanti. Nah, sekarang kalau seperti ini, posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Teman. Sebagai Teman. ya ibu sebagai apa? Teman. Yang lain? Ya. Atasannya? Teman. Teman. John. Sebagai teman. Selanjutnya keyakinan kelas. Saya lanjutkan, keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh siswa. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini contoh kegiatan membuat keyakinan kelas di
kelas 5, yang pertama itu berdiskusi tentang peraturan, lalu merumuskan peraturan menjadi keyakinan, lalu menempelkan keyakinan di papan tulis. Ini yang dilaksanakan di kelas 5. Untuk yang berdiskusi tentang peraturan itu, setiap sekolah kan memiliki peraturan, misalkan dilarang terlambat. Jadi untuk membuat dari peraturan yang ada itu dibuat menjadi kalimat positif. Jadi di keyakinan kelas itu misalkan sekolah punya peraturan dilarang terlambat. Kalau diubah ke kalimat positif di keyakinan kelas itu bisa siswa datang tepat waktu. Begitu. Lalu kalau misalkan siswa datang tepat waktu, itu nilai kebajikan apa yang ada? Disiplin. Nah, kedisiplinan. Tadi nilai kebijakan universal itu kedisiplinan. Dari kalimat positif baru dibuat dengan keyakinan kelas sesuai dengan kesepakatan bersama siswa. Nah, ini keyakinan di kelas 5. Yang pertama datang tepat waktu, melaksanakan pikir kelas. Yang ketiga berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang keempat berpakaian rapi. Yang kelima menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Yang keenam mendengarkan penjelasan guru pada saat pelajaran, bersikap sopan dan ramah kepada siapapun, dan yang terakhir mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Nah, sekarang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua itu validasi tindakan yang salah, yang ketiga itu menandakan keyakinan. Nah, ini contoh penerapan restitusi.
mungkin Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan? Saya Ya. tadi disebutkan ada keyakinan kelas. Ya. Mengapa bukan tata tertib atau peraturan kelas? Nah, keyakinan kelas. Kenapa bukan peraturan? Ya. Tadi kalau keyakinan kelas itu kesepakatan antara siswa dan guru, hasil kesepakatan siswa dan guru. Tapi kalau peraturan itu biasanya itu yang membuat itu guru dan bersifat satu arah. Jadi seperti itu. Ya sudah ini Pak Baru. Sudah. Terima Halo, kasih. Kami. Ya. Terima kasih kepada Ibu Astuti. Pertanyaan saya namanya TGP Bagian 31. Tadi itu masalah punishment, hukuman itu ditanyakan boleh. Itu ada yang namanya hukuman fisik. Ya. Fisik. Itu tadi yang fisik yang diperbolehkan itu contohnya apa? Tadi fisik itu hanya siswa disuruh keliling lapangan Ya, fisik itu. contoh salah satu. Tapi ada jelas yang fisik yang tidak diperbolehkan. Mungkin menurut saya hukuman fisik yang tidak diperbolehkan itu berbentuk kekerasan terhadap siswa. Tadi ada kayak hukuman, punishment itu hukuman. Jadi hukuman itu diberikan fisik dan non fisik itu. Tadi di tayangan hukuman itu ibu itu memberikan punishment itu anak disuruh berkeliling lapangan basket Ya, itu tadi. fisik. Tapi ada hukuman yang tidak boleh dilakukan terhadap siswa itu hukuman yang mungkin bentuk kekerasan begitu. Nah, iya. Seperti ini, hukuman fisik itu misalkan kan tadi lari di lapangan basket. Itu sebenarnya posisi kontrol guru itu penghukum kalau seperti itu, Pak. Itu tidak baik. Seperti itu karena motivasinya itu dari luar dirinya. Oh, ini murid selalu disiplin diri karena ia takut dihukum. Seperti itu. Contohnya ya salah satunya tadi berlari lapangan basket, misalkan berlari di lapangan gitu. Itu tidak baik sebenarnya. Soalnya itu motivasinya itu dia mau melakukan itu karena rasa takut. Terpaksa. Karena ada rasa terpaksa, ada rasa takut dan kadang-kadang siswa itu mempunyai nantinya sifat pendendam, kadang-kadang begitu. Gitu. Kalau misalnya posisi guru itu sebagai penghukum, kadang-kadang kan karena motivasinya sudah dari luar. Kalau tidak melakukan pasti ini dihukum. Karena merasa takut, kadang-kadang siswa itu mempunyai kadang-kadang rasa dendam gurunya itu. Seperti itu, bukan cuma dari dalam dirinya. Kalau verbal itu misalkan dari kata-kata, bilang kamu apa ya, bentak, itu mendiskreditkan, celah, menghina. Ya. Nah, apa itu namanya berbagi pengalaman? ya. Pengalaman dari saya pribadi dulunya memang ya mungkin posisi guru itu sebagai penghukum itu sampai sekarang masih berbekas di Iya. masih berbekas, masih ada. Karena ada rasa dendam di sini. Kalau dendam sih tidak ada, cuma berbekas masih ada. Kalau dendam tidak ada. Ya mungkin di diri siswanya ke gurunya tuh Pak. Sorot menggerut tuh kan. Sorot di lapangan, di lapangan. Memaafkan, lupa tadi. Itu gurunya mungkin juga membekas. Seperti itu. Maaf sih memaafkan, tadi lupa tidak. Lupa tidak. Ya, ya. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas di kelas 1 sedangkan siswa kelas 1 itu masih banyak yang belum bisa membaca dan menulis. Terima kasih guru pertanyaannya yang bagus sekali. Untuk kelas 1 itu ini menurut
perbuatan yang tidak baik. Misalkan ibu mencari gambar, misalkan 5 gambar perbuatan baik, contohnya membuang sampah pada tempatnya. Satunya itu membuang sampah sembarangan. Siswa itu disuruh milih gambar mana yang termasuk perbuatan baik, lalu ditempel di papan tulis. Kalau misalkan ada siswa yang mengambil gambar yang membuang sampah sembarangan, dibiarkan saja, Bu. Jangan, oh itu salah, itu bukan perbuatan yang baik, itu namanya bukan kesepakatan. Nah, biarkan saja, nanti ditempel juga tidak apa-apa di depan. Misalkan ngambil sampah yang sembarangan, gambar sampah yang membuang sampah sembarangan, tidak apa-apa ditempel di depan. Nah, selanjutnya dibuat kesepakatan dengan siswa satu kelasnya. Seperti itu. Ya, jelas. Oke, lagi. Ya, nanti disepakati mana perbuatan yang baik. Oh, membuang sampah pada tempatnya, Bu. Seperti itu. Gimana setuju? Setuju, dibuat keyakinan kelas. Mungkin ada yang lain? Sudah? Ya. Pak Saleh. Ya, ada masalah lagi, tidak apa-apa. Jangan dipakai. Terima kasih. Berdiri, Pak Saleh. Yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menanyakan ini. Keyakinan kelas dibuat di awal tahun pelajaran, di tengah atau di akhir tahun pelajaran. Pertanyaan pertama. Yang kedua, saya sebagai guru pendidikan agama dan pekerti, apakah bisa membuat keyakinan kelas? Ya, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Yang pertama itu kelas itu dibuat pada awal tahun pelajaran, tengah atau akhir. Menurut Bapak Ibu, di awal, tengah, atau akhir? Di awal. Di awal. Karena keyakinan kelas itu dibuat ketika siswa itu berada di kelas itu, Pak. Itu selama 1 tahun. Untuk pertanyaan kedua, apakah bisa guru mapel, guru agama itu membuat keyakinan kelas? Jawabannya bisa. Dibuat keyakinan kelas pada saat pelajaran agama. Jadi dibuat kesepakatan. Misalkan pelajaran agama mau dibuat kesepakatan, keyakinan kelas seperti apa? Bisa disepakati dengan siswa satu kelas. Mungkin itu jawaban dari saya. Ada yang lain? Kalau sudah, saya bukan. Terima kasih. Semoga sesi belajar hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan sekolah kita mewujudkan profit belajar Pancasila. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis